Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Alianti dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini Ibu Alianti akan menerangkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Guys, ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Betul guys, makhluk hidup itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Agar mudah dipahami oleh kalian semua, Ibu Alianti akan menggunakan tabel ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti ini tabelnya. Kira-kira makhluk hidup itu ada apa saja ya? Yang pertama, ada manusia. Yang kedua, ada hewan. Dan yang ketiga, ada tumbuhan. Kita beri garis ya. Di sini, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru. Pada hewan ada 3 alat pernapasan. Yang pertama itu ada pernapasan menggunakan paru-paru. Contohnya itu sapi, kuda, dan kambing. Terus juga alat pernapasan pada hewan itu ada insang. Contohnya itu ikan. Dan yang terakhir, alat pernapasan hewan itu kulit. Contohnya cacing. Pada tumbuhan, alat pernapasannya itu adalah stomata. Prosesnya itu ada 2. Ada pada siang hari dan ada juga pada malam hari. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang akan dikeluarkan ke udara. Lalu, pada malam hari, sebaliknya, tumbuhan menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Lalu, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Kalau pada manusia itu contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Sama halnya juga dengan hewan. Jadi kita hapus garisnya. Nah, tumbuhan juga bergerak loh, tapi tidak berpindah tempat. Tapi tumbuhan itu bergerak dengan mengarah, mengikuti sinar matahari. Dan juga tumbuhan bergerak, akarnya
menembus tanah. Dan ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Nah, memerlukan makanan, makhluk hidup itu pasti semuanya memerlukan makanan. Kalau tidak, makhluk hidup itu akan mati. Nah, kalau manusia itu termasuk ke dalam omnivora, yaitu pemakan segala. Nah, pemakan segala ini bisa makan daging dan tumbuhan. Kalau hewan itu ada 3. Ada karnivora, pemakan daging, contohnya itu harimau. Dan yang kedua itu ada herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya itu kambing. Dan yang terakhir, omnivora. Contohnya, monyet. Tumbuhan juga memerlukan makanan, tetapi dia mengolah makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Foto itu cahaya, sintesis itu pengolahan. Jadi, fotosintesis itu pengolahan makanan dengan memerlukan cahaya. Makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Karena semua makhluk hidup itu akan tumbuh, jadi kita kolomnya hapus ya. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan tumbuh dan bersifat irreversibel. Yaitu tidak akan kembali ke wujud asalnya. Yaitu seperti kita tidak akan kembali lagi kepada bayi. Nah, lalu yang kelima itu berkembang biak. Manusia itu berkembang biak secara seksual atau kawin. Nah, pada hewan ada secara seksual dan aseksual. Yang termasuk seksual itu adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kuda, sapi, dan lain-lain. Nah, hewan yang termasuk aseksual itu invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, cara berkembang biaknya itu dengan membentuk tunas. Contoh hewannya itu adalah ubur-ubur. Pada tumbuhan juga sama. Ada yang bersifat seksual, yaitu dengan biji. Contohnya pada pohon mangga. Nah, yang aseksualnya dengan membentuk tunas. Contohnya pisang. Yang keenam, ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap
terhadap rangsangan. Pada manusia itu ketika kita sedang merasa galau, pasti kan kita merasa sedih ya, dan ingin nangis gitu. Nah itu tuh termasuk contoh peka terhadap rangsangan. Kalau terus juga dari udara, ketika kita merasa dingin dan merasa panas. Pada hewan, guys, kebayangkan kalau kita tidak sengaja menginjak ekor kucing, pastikan kucing itu spontan gitu ya, akan mencakar kita atau menggigit kaki kita. Nah itu tuh termasuk contoh peka terhadap rangsangan. Dan jika ada musuh, hewan tersebut juga akan merasa terancam. Nah itu tuh termasuk peka terhadap rangsangan. Dan tumbuhan juga mengalami peka terhadap rangsangan. Contohnya itu putri malu. Kalian tahu kan tumbuhan putri malu yang sering ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah itu tuh ketika kita sentuh daunnya, dia itu akan menguncup atau menutup daunnya. Nah, ada rangsangan. Nah, yang terakhir ada mengeluarkan pada manusia itu zat sisanya berupa cair, yaitu urin, padat berupa feses. Hewan juga sama, ada berupa cairan yaitu urin dan padatan berupa feses. Nah, pada tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida, yang dimana sisa-sisanya itu dari hasil pernapasan. Dan yang kedua itu oksigen dari sisa proses fotosintesis. Nah, ini guys, tabiat ciri-ciri makhluk hidup. Kita ulangi ya, ada apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Sekian dari pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya guys.